Baik, ini saya sudah cukupkan ininya, saya cukupkan running saya cancel karena masih terlalu lama sekali. Jadi intinya kita mengambil data output dari dari pemodelan ini. Outputnya tadi surface elevation ini untuk pasang surut, kemudian kecepatan arus. Nah, kecepatan arus seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengambil data pasang surut tersebut di beberapa titik yang mungkin kita perlukan untuk proses validasi atau sebagainya. Jadi untuk mengambil data arus maupun data arah arusnya, kita bisa menggunakan di bagian ini, data kemudian time series coordinate. Nah, kita masukkan koordinat easting dan northingnya di sini. Nah, jika seperti ini, nanti outputnya akan seperti ini kira-kira. Misal kita ada titiknya di sini, jadi kita bisa juga melihat, juga mengambil bisa dari menggunakan ini. Nanti langsung per titik seperti ini. Nah, kita titik di sini, misal di bagian muara sini, kita double klik, kemudian akan muncul koordinatnya, dan kita klik akan muncul grafik kecepatan arusnya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal simpan data arusnya tadi. Nah, kalau kita ingin membuat grafik, kita bisa cek dari file yang kita simpan tadi. Nah, hasilnya ini bisa kita copy, kemudian ini kita copy ke Excel kalau kita ingin mengolah lebih lanjut, membuat grafik dan sebagainya. Kembali lagi. Nah, ini untuk kalau kita ingin menambahkan vektor, kita di kanan, kemudian vektor. Nah, vektor ini berdasarkan node ya, jadi makanya yang di sini di bagian muara yang kita bikinkan grid yang lebih apa istilahnya, lebih kecil, banyak sekali vektornya, sedangkan yang lain-lain ini satu elemen meshing satu vektor. Nah, cara untuk mengubahnya seperti ini, kita bisa di bagian ini klik kanan, kemudian data option, bagian vektor, kita pilih vektor interpolate ini. Nah, dengan seperti ini jadi grid vektornya adalah per 25. Kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur pengaturannya. Kita juga bisa mengambil data arusnya itu di beberapa titik sekaligus ya, tidak harus satu titik, di beberapa titik sekaligus. Nah, itu untuk pengambilan data arus. Sama halnya dengan pengambilan data sedimen, nanti juga hasilnya sama. Kita bisa, misal kita ingin lihat batch level change-nya, nanti kita tinggal klik di bagian sini, batch level change. Batch level change-nya seperti apa? Misalnya di sini, batch level change di area sini. Nah, seperti ini. Oh, ada kenaikan sedimen. Kelihatannya kan kelihatan seperti itu. Itu kita nanti bisa ambil beberapa titik sekaligus. Oke, itu nanti juga akan tampilannya tentu akan ada tampilan selain warna-warna seperti ini, kita bisa juga cek yang negatif menunjukkan adanya erosi, yang mulai dari hijau ke kuningan sampai orange menunjukkan adanya sedimentasi. Selanjutnya nanti kelihatan bed level change-nya seperti tadi, grafik bed level change. Atau ini total load magnitude-nya, berapa sedimentasi yang terjadi per meter kubik per second per meternya. Dan untuk gelombang ini juga kita bisa cek juga hasil gelombangnya, sama kalau kita ingin lihat vektor gelombangnya,
Dan untuk pengaturan vektor gelombang juga bersama kayak yang tadi. Nah, seperti ini gelombang yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat file video dari output model kita, jadi kan ini sebenarnya kalau kita play kan dia jalan seperti video. Nah, seperti ini video outputnya. Jadi video outputnya. Nah, cara menyimpan video outputnya, kita bisa ke bagian video, properties, kemudian kita kasih nama filenya. Kemudian kita bisa setting di sini frame per secondnya. Jadi semakin banyak framenya, semakin cepat videonya berjalan, dan semakin kecil besar file penyimpanan videonya. Atau kalau kita ingin agak diperlambat, kita kurangi jumlah frame per secondnya ini. Dengan konsekuensi nanti file videonya akan semakin besar. Nah, seperti ini kalau sudah kita oke, tadi di bagian video ini kita setting frame per secondnya dan nama filenya oke. Kemudian kita pencet bagian ini video forward di bagian yang icon tool yang video ini. Dan kita oke, kita tunggu sampai jumlah timestamp yang ada tadi. Nah, dia akan muncul has been created, telah dibuat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, karena 7 detik, jadi sangat cepat sekali. Oke, seperti itu untuk penyajian outputnya. Untuk kita bagaimana mengambil data-datanya yang diperlukan. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana kalau kita bagaimana membuat domain untuk model tambahan, atau misal ada tambahan, kita ingin membuat tambahan, ada bangunan dan sebagainya.